Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten itu masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di Ustaz Zaini itu. Kampungnya apa? Ijen. Sepumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Banzeni itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, nah ini penting saya utara. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kapundut, dia sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam. Buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajuh wasur rawajuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pak. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangis pak. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai. Belum jadi kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta cuma aku gandeng ben iso salat terus di papa aku Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajul ini di papa Fadl bin Ali. Kemudian ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi iman. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa. Karena begitu spesialnya sholat. Ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwen kayak berpikir orang waras yang lain tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin. Apa meneh dari urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sangat berbeda. Paham? Mana no kontestasi imam, tapi yang ini akal-akalan zaman modern akal-akalan itu cerita. Mana tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tetapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno. Dipimpin Abu Bakar ini sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat. Terus sholat Allah liyane gak. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern ini koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sengsi orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus saya kok pemain bal.
Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin bisa dibasmi. Oh ya basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezeki ning entekno. Jadi gak pikir sampai uang melarat orang sholat itu lebih dibela timbang uang makan sholat. Mereka uang makan sholat jenis berjuwis. Nah uang orang sholat tapi melarat, itu kaum pinggiran. Kalian sebenarnya dibela kaum pinggiran. Padahal soalnya Allah ngukum uang orang sholat rezekinya angel. Sing sholat diparingi barokah urip rezekinya jembar. Tapi sebagian uang LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene paham ya. Sing sholat mapan go mobil dianggap berjuwis antisosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum larang tetap dibela-bela mergo napa marah. Mane kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dia duit sithik digo narkoba, dia duit sithik go bokeng wong wedok terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetap bela mati-matian. Kita takoki pangeran itu piye? Lu tahu kamu malah bela. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ono mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak Depali terus mutung anti silatur rohkem minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Mulane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau Kang Ela. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Kok bela-bela nih? Mereka kok mau dikoitkan marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai, jadi kiai udah kepoyok gus berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebun. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggep kiai itu kayak ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulai. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak mungkin ada kiai itu ketua geng. Terus yang ini aku bilang kalau mana? Aku melarat itu bukan lah. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama BK. Mereka ini orang ibadah. Jadi uang yang diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus mungkin salam template. Jaga ketua preman terus setoran. Yo mati ujarnya wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKM yo kiai perkarane provokasine ngono. Yo gak ada kiai aku anak kiai putune kiai terus cerita. Padahal kiai-kiai ku makan mergo barokah wa matakillah sallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pengira. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pengira. Umum yang kaji kula yo kaji. Umum yang Pak Radio yo rapi. Cara aku butuh kayu untuk akeh gitu lumayan. Soalnya gampang kabeh cara film cuma ikan jogo toleransi. Juga mau payu-payu itu tadi. Saya itu pernah gitu ngisi seminar di Madura di Kata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Kata-Bata sama Gus Yotur. Itu cerita Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu dikasihkan masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya dia bilang. Aku mau ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau orang-orang itu. Jadi saya kaget tuh, masa gitu ya. Lalu ada benderanya lagi. Pengiring yang tanya apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak.
Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habib itu belum pernah debat kalah kecuali nggak orang. Tapi di sana juga gitu. Guyonan. Tapi mau orang Madura itu nak biar orang Madura tak tanya. Memang guyonannya goyo. Orang Madura cerdas-cerdas. Jadi wah sekarang bisa bayang loh. Kira mas beda memang. Saya perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Nggak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar ya. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu. Siapa itu? Di mana? Ustaz ini itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Modalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa.